bahagia. Katanya kalau sudah jadi ustaz, jadi kiai, jadi pemimpin, dihormati banyak orang bahagia, tapi tak juga merasakan kebahagiaan itu. Di mana sebetulnya letak kebahagiaan itu? Maka banyak orang yang merasa tidak bahagia, padahal sebetulnya dia sudah bahagia. Karena dia tidak bersyukur, karena dia tidak pernah patuh, karena dia tidak pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah. Bersalawat kita kepada baginda Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan marilah kita semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang olehnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah sejenak kita niatkan, kembali kita merenungkan, kembali kita mengingat beberapa hadis dan beberapa ayat yang mudah-mudahan bisa semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ada orang kaya yang hidupnya bahagia, ada juga orang kaya yang hidupnya tidak bahagia. Begitu sebaliknya, ada orang yang tidak kaya namun hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Ada juga orang yang tidak kaya, hidupnya pun tidak bahagia. Pertanyaannya, di mana sebenarnya letak kebahagiaan itu? Maka di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 133 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Yang artinya, bersegeralah pada ampunan Tuhanmu, bersegeralah menuju ke surganya Allah seluas langit dan bumi yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa, yang taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Siapakah orang-orang yang paling bahagia? Di antara ciri-cirinya yaitu ada dua.
Yang pertama, orang yang patuh kepada perintah Allah, dan yang kedua, orang-orang yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang patuh kepada perintah Allah, itulah orang yang paling bahagia. Allah perintahkan kita salat, di situ ada kebahagiaan. Allah perintahkan kita baca Al-Quran, di situ ada kebahagiaan. Allah menyuruh kita berbaik sangka kepada orang lain, di situ juga ada kebahagiaan. Allah lah yang paling tahu bagaimana kita bahagia. Allah lah yang bisa memberikan kebahagiaan, dan kebahagiaan itu diberikan kepada orang-orang yang patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Teringat sebuah kisah. Suatu ketika ada seorang yang bertanya kepada seorang alim ulama tentang lebih baik dari orang lain, merasa dirinya lebih terhormat dan mulia dibanding orang lain. Padahal orang itu rajin salat, rajin beribadah, sedangkan ada tetangganya juga yang jarang salat, tidak pernah ke masjid, tapi baik hatinya, ramah orangnya, sopan dan dermawan. Menurut Kiai, mana di antara kedua tetangga saya yang paling buruk? Lalu Kiai itu pun menjawab, menurut saya, insya Allah kedua tetanggamu itu akan menjadi baik. Yang rajin salat dan yang rajin ke masjid, namun kelakuannya belum baik, Allah Maha melihat. Mudah-mudahan dengan berkah dia rajin ke masjid, mudah-mudahan Allah ubah dia menjadi orang baik. Karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan hamba-Nya. Sedangkan tetanggamu yang tidak mau ibadah, tidak mau salat, jika hatinya baik, orangnya dermawan, mudah-mudahan dengan kebaikannya itu Allah memberikan hidayah sehingga nanti dia akan menjadi rajin ibadah. Kita doakan saja. Seorang muslim adalah hendaknya tidak berprasangka buruk kepada saudaranya kecuali dengan bukti. Tidak boleh meragukan kebaikan saudaranya atau berprasangka buruk kepada saudaranya kecuali jika ia melihat pertanda-pertanda yang menguatkan prasangka buruk tersebut. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Allah melarang kita berprasangka buruk dan berkata yang jelek. Allah menyuruh kita mencari 1001 alasan untuk berprasangka baik kepada orang lain. Karena dengan berprasangka baik akan membuat hati kita menjadi tenang. Karena dengan berprasangka baik akan membuat hati kita menjadi tentram. Nabi Muhammad SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzab. Al-hadis muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling bohong. Prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Letak kebahagiaan bukanlah dengan memiliki istana yang megah, mobil yang mewah, harta yang melimpah. Namun letak kebahagiaan adalah di dalam hati, hati yang memiliki keimanan, hati yang selalu merasa cukup, hati yang selalu taat dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang berpikir, katanya kalau sudah jadi PNS bahagia, katanya kalau sudah nikah bahagia, katanya kalau sudah punya anak bahagia, katanya kalau sudah kerja, punya mobil, punya rumah, jadi orang kaya bahagia, katanya
kalau sudah jadi ustaz, jadi kiai, jadi pemimpin, dihormati banyak orang, bahagia, tapi tak juga merasakan kebahagiaan itu. Di mana sebetulnya letak kebahagiaan itu? Maka banyak orang yang merasa tidak bahagia, padahal sebetulnya dia sudah bahagia. Karena dia tidak bersyukur, karena dia tidak pernah patuh, karena dia tidak pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang paling banyak bersyukur, siapa yang paling patuh kepada Allah, ialah orang yang paling bahagia. Karena itu, siang hari ini kita datang ke masjid, kita salat Jumat berjamaah, kitalah orang-orang yang paling bahagia karena kita mensyukuri hidup dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba Allah yang senantiasa taat kepadanya, hamba Allah yang senantiasa mensyukuri atas segala rahmat dan nikmatnya, hamba yang senantiasa melaksanakan segala perintah Allah dan segala perintah Rasulullah. Mudah-mudahan kehidupan kita di dunia dan akhirat hasanah sebagaimana harapan kita semua. Allah berikan keberkahan dalam hidup kita, Allah ridha kepada kita, Allah berikan kita surganya, surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد فإني قد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة فيا قاضي الحاجات. اللهم أعين الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في إندونيسيا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.